Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman baik ya. Senang rasanya Hasanah bisa kembali hadir pada kesempatan siang kali ini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dalam waktu kurang lebih 5 menit, kita akan membahas materi mengenai tata surya ya. Hasna akan temenin kalian buat ngebahas tata surya dan dampaknya bagi bumi. Nah, teman-teman semua pernah tidak memandang langit? Pasti semua pernah kan? Pernah tidak di pikiran kalian terlintas, ada apa sih di atas langit selain awan? Dan bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Tanpa berlama-lama lagi, Hasna akan jelasin ke teman-teman nih. Simak baik-baik ya. Tata surya. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman saat mendengar kata itu? Ya, benar sekali. Tata surya itu ada kaitannya dengan benda langit. Dari segi pengertiannya, tata surya adalah sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan objek-objek lain yang mengorbitinya. Nah, teman-teman pasti sudah sering melihat kan bintang yang paling besar? Ayo tebak apa? Yups, betul sekali. Matahari adalah bintang yang paling besar dan menjadi pusat tata surya. Anggota tata surya lainnya yang mengelilingi matahari yaitu Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Pluto. Lalu, apa sih dampaknya tata surya bagi kehidupan di bumi? Nah, ini yang akan kita bahas secara singkat dan mendalam ya teman. Tata surya merupakan kumpulan dari benda-benda langit yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki pusat yaitu matahari. Peredaran bumi yang mengelilingi matahari ini terjadi selama 365 hari, di mana bumi berevolusi dengan kemiringan 2,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Dampak dari revolusi bumi ini yang pertama ada pergantian musim. Revolusi bumi ini memberikan dampak dengan adanya pergantian musim dan perbedaan musim pada masing-masing belahan dunia. Pada belahan bagian bumi utara dan selatan memiliki 4 musim yang berganti di setiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yang kedua, perbedaan frekuensi waktu siang dan malam. Dampak dari revolusi bumi ini membuat perbedaan frekuensi dari siang dan malam, yang bisa kita sebut juga sebagai rotasi bumi. Siang dan malam pada bagian bumi utara dan selatan akan berbeda di bagian bumi di garis khatulistiwa. Pada bagian bumi tengah atau khatulistiwa ini memiliki waktu siang dan malam yang rata-ratanya masing-masing 12 jam. Kombinasi dari revolusi dan sumbu kemiringan bumi ini menimbulkan gejala alam pada frekuensi waktu siang dan malam. Makin ke arah utara, frekuensi waktu siang atau malam akan terasa lebih lama. Yang ketiga, gerak semu matahari. Gerak semu tahunan matahari ini adalah latar belakang dari perubahan musim dan perbedaan frekuensi siang dan malam yang ada di bumi. Sebuah fenomena yang terjadi itu karena posisi matahari yang berubah-ubah setiap bulan. Revolusi bumi ini membuat posisi matahari berubah, di mana bagian bumi yang mendapat sinar matahari lebih banyak akan mengalami siang dan musim panas. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, adanya kalender Masehi. Kalender Masehi ini tercipta karena adanya revolusi bumi. Berdasarkan pembagian bujur, batas dari penanggalan internasional ada pada 180 derajat. Jika di belahan timur bujur 180 derajat berada pada tanggal 6, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 5. Kejadian ini seolah-olah melompat sehari. Hitungan kalender Masehi ini 1 tahun ada 365 hari. Kalender Masehi ini awal mulanya digunakan oleh Julius Caesar atau dikenal dengan kalender Julian. Kalender Julian ini dihitung berdasarkan selang waktu antara musim semi dengan musim semi berikutnya di bagian bumi utara. Selang waktu ini tepatnya 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik.
Cukup mengesankan ya dampak tata surya bagi kehidupan bumi. Tidak terasa materi kali ini sudah selesai. Semoga teman-teman sekarang sudah mengetahui ya dampak tata surya yang ada di kehidupan bumi kita saat ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Oke, saya Hasna pamit undur diri. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.